Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan menarik ya sebenarnya di beberapa kesempatan ini ya. Menurut pendapat saya begini, orang itu akan tinggi derajatnya salah satunya karena ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin tinggi derajat kita. Namun demikian, untuk melakukan suatu kegiatan, kita harus kuasai dulu ilmunya. Tanpa ilmu kita melakukan suatu kegiatan zong. Pahami dulu bahwa di dalam putusan PT DKI yang di dalam pertimbangannya pun tidak ada pertimbangan hukum baru. Artinya bahwa putusan PT itu menguatkan putusan PN. Pertimbangan hukumnya itu sudah dinyatakan sangat tepat sekali. Di dalam putusan yang bersifat batal demi hukum, Van Recht Wex etik, ya, itu kan berarti tidak ada, saya katakan tidak ada, dianggap tidak ada. Kalau suatu keadaan, suatu tidak ada keputusan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, yang dimaksud dengan kekuatan hukum itu artinya apa? Atas putusan tersebut, taruhlah misalnya ada ketua umum, berarti yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitupun turunannya. Misalnya maaf tentang surat menyurat, dokumen, pengesahan dan seterusnya. Sebenarnya. Dan terus berkaitan dengan tadi pertanyaan saudara ya, yang ditanyakan bahwa mengenai waktu. Perhatikan baik-baik bahwa itu bukan putusan batal demi hukum. Kalau batal demi hukum itu artinya itu sudah ada, sudah dianggap lahir, tapi karena misalnya ada perkawinan, tapi perkawinan tersebut lahir itu ada, dibatalkan itu. Tapi kalau dibatal demi hukum itu dianggap tidak ada, itu ilmunya dulu. Nah, berkaitan dengan itu maka putusan Kongres tanggal 27-29 Juli 2018 itu tidak bermaksud, tidak dapat diartikan ini tinggal 8 bulan, itu tidak ada. Jadi nanti KLB ini ketemunya hal yang baru dari kelanjutan dari Kongres kemarin. Jadi bukan berarti tinggal 6 bulan, 8 bulan, bukan itu pemikiran. Ini kalau kita bicara hukum. Tapi kalau kita bicara mengenai pokoknya, mohon maaf, ilmu saya bukan pokoknya. Terima kasih. Silakan, ada yang menambahkan lain, kawan-kawan? Bisa kok tambahkan mengenai larangan. Saya sampaikan pertanyaan ini kan PT sudah mengeluarkan sebuah putusan. Putusan itu memang tidak ada putusan hukum baru, hanya memperkuat putusan PN yang dianggap sudah pas memutuskan sebuah perkara. Namun ketika setelah PT ini dikeluarkan, diputuskan, pihak tergugat tetap melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan PT IPAT. Apa langkah yang akan diambil oleh TPP? Itu maksudnya. Izin ya, Bang Tagor dan teman-teman. Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, kami sampaikan di sini bahwa yang kita gugat adalah dalam hal ini adalah calon ketua umum Julius Kurnawan, bukan yang lain-lain, yang terkait langsung dengan gugatan kami yang mengaku kepengurusan itu.
Kemudian di dalam putusan, kenapa tadi terkait dengan pertanyaan pertama, kenapa Julius Purnawan menjadi juga tergugat? Perlu kita jelaskan ada perbuatan melawan hukumnya Julius Purnawan, yaitu kenapa beliau bersedia dilantik saat itu, padahal itu belum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar IPAT. Itulah perbuatan melawan hukumnya JP. Kalau yang lain-lain caketum, karena itu ada pembiaran dari caketum yang lain, itulah perbuatan melawan hukumnya caketum yang kita masukkan di dalam gugatan. Nah, hanya saja yang lain-lain caketum itu adalah kemudian berdamai pada saat mediasi di pengadilan negeri. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian efek dari permasalahan katakanlah permasalahan di IPAT, Kongres IPAT Makassar, ini adalah suatu pengalaman buat kita para PPAT. Kongres dalam tanda petik teman-teman banyak berpendapat kongres yang terburuk yang terjadi di dunia notaris dan PPAT. Ini adalah menjadi pembelajaran buat kita bersama, bagaimana kongres-kongres ke depan supaya orang tidak bermain-main lagi dengan hal-hal itu, tidak mengangkangi lagi anggaran dasar, supaya orang selalu bersikap fair, bertindak di dalam rumah kita sendiri, karena IPAT adalah rumah kita para PPAT. Kemudian yang mengatasnamakan PP IPAT saat ini, karena memang tidak terkait dengan gugatan kami, ini menurut kami, menurut saya pribadi, ada efek secara hukum, ada efek secara moral. Teman-teman PPAT, rekan-rekan PPAT, saya rasa bisa menilai bagaimana orang yang tidak berwenang dalam tanda kutip karena dilakukan yang sudah dibatalkan, kemudian melakukan tindakan-tindakan. Inilah yang tadi saya sampaikan, harapan supaya teman-teman PPAT, para tokoh, para guru, marilah kita sudahi. Untuk apa menambah dosa lagi, menambah kesalahan-kesalahan yang terus-menerus dilakukan, yang kemudian nanti inilah yang akan menghancurkan rumah sendiri. Saya rasa itu, Bang Tagor. Mungkin ada yang lain yang menambahkan. Nambahin sedikit. Benar, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Joko, bahwa kalau dilihat dari sejarahnya itu kan yang digugat itu kan banyak ya. Kemudian sebelum masuk ke dalam ruang pengadilan, kita ada proses mediasi yang dimediatori oleh pengadilan negeri, di mana beberapa dari tergugat itu kemudian mengadakan akta mediasi lah, katakanlah perdamaian, yang poinnya mengakui bahwa memang dalam proses kongres itu ada yang belum selesai, tapi tergugat 10 dan beberapa yang lain masih ingin melanjutkan gugatan yang kami ajukan, sehingga berakhir dengan adanya putusan PN yang memenangkan, katakanlah apa yang menjadi gugatan dari kami penggugat. Kalau ditanya mengapa di pengadilan tinggi tidak ada hukum baru, katakanlah yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi atas putusan banding, ya karena apa yang diuraikan dalam memori banding tuh kayak nulis di atas air aja, nggak ada bukti-bukti yang menguatkan gitu, kayak orang nulis surat cinta aja penuh dengan gombalan. Iya kan, penuh dengan gombalan, rintihan, tapi nggak ada bukti hukum. Sementara kan kita kan berbicara hukum, fakta-fakta hukum. Itulah mungkin ya yang menguatkan kenapa para hakim yang mulia di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kalau tadi ditanya mengenai bagaimana jika setelah putusan ini tapi PP masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan, sebetulnya bukan cuma setelah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah keluar putusan dari Pengadilan Negeri juga PP masih tetap main kucing-kucingan kan. Main kucing-kucingan dalam arti gini, mereka berkoar-koar, oh ini belum mendapatkan
kekuatan hukum yang tetap. Jadi kami tetap bisa melaksanakan kegiatan. Tapi dalam kenyataannya buka ini. Tapi dalam kenyataannya coba dilihat surat-surat apa ditandatangani oleh yang namanya Ketua Umum Julius Purnawan. Tidak kan? Akhirnya PP yang katanya PP itu akhirnya main kucing-kucingan. Kalau dalam bahasanya Manda Pak Aryo, si selebnya medsos kemarin saya baca, Julius Purnawan itu sudah dikudeta secara sistematis oleh teman-temannya sendiri. Iya kan? Bahasa medsosnya. Karena apa? Dia nggak bisa maju lagi kok. Semua surat-surat sudah ditandatanganin oleh Trio Kekwek namanya. Nah itu bukan dari saya, itu kata bahasa medsos ya. Walaupun katanya dari sebelah sana berkuar-kuar, ini belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Jadi kami tetap bisa melaksanakan kegiatan bla bla bla. Tetapi dalam hati nurani mereka yang terkecil, mereka mengakui, oh iya ada putusan ini bahaya nih. Jadi kita harus mengamankan. Berarti JP jangan muncul dulu, terutama di surat-surat. Walaupun di kegiatan-kegiatan Pengda kadang masih muncul orangnya. Akhirnya kan main kucing-kucingan. Kita nih orang hukum loh. Orang hukum itu bukannya orang gombalan. Kita bisa melihat, oh ternyata sebegini ya kualitas. Ya udah. Dan pada akhirnya nanti yang kasihan justru Pak JP. Karena apa? Karena dia akan dianggap tidak menaati apa yang sudah menjadi putusan dari pengadilan negeri. Hah? Kenapa? Iya, itu yang mungkin tidak disadari oleh para pendukungnya, oleh para teman-temannya, atau oleh mereka-mereka yang sibuk mengatakan, ayo terus maju. Karena ketika Pak Julius Purnawan tidak mentaati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri, dalam pengadilan tinggi, itu hanya akan membuat susah dia sendiri. Karena bisa saja seperti yang proses yang sedang kita lakukan ya, perbuatan melawan hukum yang proses pidana sedang kita proses di Polda Metro Jaya, gitu. Berarti ada kemungkinan Gimana? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan itu ada. Jangan dulu Mas. Ada kemungkinan. Teramat sangat mungkin sekali. Iya. Teramat sangat mungkin sekali. Jangankan sebelum pasca pengadilan tinggi, waktu setelah pengadilan negeri saja, setelah putusan, ketika tergugat 10 tidak melaksanakan apa yang menjadi putusan sesuai dengan kalimat, sesuai dengan apa yang tertulis di diktum yang ke-8 ya, yang ke-4, kan gugatan kita udah kita masukkan, laporan pidana udah kita masukkan, dan itu sedang berjalan. Apalagi sekarang gitu loh, apalagi sekarang kalau istilahnya nggak usah main hancur-hancuran deh, kita kan bukan mau cari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang paling hancur, tapi kita ingin ini jadi pembelajaran loh ke depannya. Ini kongres jangan main-main, jangan mentang-mentang kita punya banyak teman, punya banyak koneksi, punya banyak biaya, kita bisa memutarbalikkan semuanya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga tetap harus kita patuhi aturan mainnya. Itu aja sih, supaya berhati-hati ke depannya. Bukan mau cari menang atau mau cari apa. Demikian. Tambahan lagi dari teman-teman? Silakan. Cukup. Berarti ya cukup. Ya. Kalau ada unek-uneknya silakan. Tadi udah saya sampaikan semua. Ya. Closing statement. Acara selanjutnya mungkin Bang Tagor yang mau uraikan. Om Jul ya. Pak Jul Kifli Rasi ya akan menyampaikan closing statementnya. Bentar. Oke, kita lanjutkan untuk penutup, bahwa dengan adanya putusan PN kemudian dikuatkan putusan PT, apakah nantinya tergugat atau pembanding akan melakukan kasasi, itu merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang di dalam hukum acara. Dan juga bisa dia melakukan upaya yang lain, misalnya peninjauan kembali. Namun, apakah kita sebagai organisasi, sebagai anggota
akan melakukan perlawanan-perlawanan demikian hanya kepentingan ego semata dan kepentingan kelompok. Ayo kita sama-sama bagaimana sih menguatkan jayanya IPAD. Mari kami menghimbau kepada pengwil-pengwil yang ada di Indonesia, dengan harapan kami sebagai penggugat dan terbanding, atas juga sebagai anggota, kami sebagai anggota, ayo kita sama-sama membangun. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh pembanding ataupun tergugat ke depan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang akan berakibat kepada mereka sendiri. Mungkin itu sebagai penutup kami. Sekali lagi kami menghimbau kepada pengwil dan kepada anggota-anggota, ayo kita sama-sama membangun IPAD kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul. Demikian acara konferensi pers pada siang hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.